Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitaret. Biasa, dipilih kartumu. Gimana hari-harinya teman-teman? Semoga selalu menyenangkan dan selalu bahagia ya. Amin. Karena kadang kebahagiaan itu kita yang ciptain loh. Cie, kata siapa ya? Waktu itu aku lupa ya. By the way, hari ini aku mau temanya mungkin sedikit besarnya untuk teman-teman yang masih single nih. Kira-kira siapa sih seseorang yang membuatmu melepas dari masa-masa jomblo? Intinya tuh kalau aku lihat siapa sih yang membuatmu tidak single lagi atau tidak jomblo lagi. Nah, bisa jadi orang yang terdekat sekarang kalian lagi jalani, bisa aja kamu tidak tahu ternyata nanti kamu tahu-tahu ketemu dengan orang baru atau kamu ketemunya dengan teman lamamu. Nah, kita nggak ada yang tahu. Tapi teman-teman, sebelum aku kocok kartu seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Sama satu lagi, jangan lupa follow Instagram aku @bit_tarot. Oke? Oke. Aku akan ambil kartu aku masih pakai kartu Desire Woman. Nah, ini dia. Aku akan mulai kocok kartu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, gini. Teman-teman boleh bayangkan ya sekarang kiranya teman-teman sedang dekat atau sedang jalani. Nah, kira-kira apakah dia atau nanti ada gambaran orang lain atau misalnya nanti physically-nya seperti apa? Aku akan pilih kartu dan teman-teman boleh menyimaknya, dan seperti biasa harus fair pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri. Kira-kira jawaban itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan atau tidak. Oke? Terima kasih. Pokoknya aku cuma mau kerjasamanya itu adalah sama-sama fair pada diri sendiri. Oke? Nah, ini nomor 1. Sorry. Nomor 2. Nomor 3. Dan terakhir nomor 4. Nah, teman-teman, silakan. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, aku akan mulai baca ini nomor 1 ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Yang pertama aku lihat dari kartu aku di sini ada kartu pahlawan, orang bergelantung, dan kesederhanaan. Kalau aku lihat dari kartu aku di sini tuh posisinya itu adalah kamu secara tidak langsung kamu kenal dengan orang itu. Kalau aku lihat dari kartu aku, kamu kenal dengan orang itu. Terus orang ini tuh dibilang teman mungkin iya, dibilang bukan teman juga mungkin iya. Soalnya gini, ini orang tuh sosok pahlawan. Aku nggak mau bilang kalau sosok pahlawan ini itu adalah kayak yang gimana-gimana, tapi ini orang selalu ada di saat kamu butuh pertolongan. Di saat kamu butuh pertolongan, walaupun sebenarnya kamu dan dia itu komunikasi agak jarang-jarang nih gitu kan. Dan kasarnya komunikasi juga mut-mutan gitu ya, karena memang kamu dan dia itu tidak berteman dekat dan tidak dalam satu lingkup pertemanan juga gitu kan. Cuma si orang ini kalau aku lihat dari kartu aku, ini tuh dia selalu ada saat kamu misalnya minta pertolongan. Sebentar, aku butuh 2 kartu lagi untuk aku lihat di masa lalu ya. Ini kira-kira siapa ya? Dia ini kalau aku lihat dari kartu aku ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu adalah mantannya teman kamu sendiri. Terus yang kedua bisa jadi ini kakaknya teman kamu atau mantannya saudara, bukan mantan sih. Bisa jadi ini kakaknya teman kamu atau kakaknya misalnya
atau omnya teman kamu. Nah intinya tuh seperti itu. Jadi gini, aku lihat dari kartu aku yang aku ada tambahan 2 kartu ini adalah sosok pahlawan ini secara tidak langsung kamu kenal nih. Kamu kenal tapi posisinya itu adalah apa namanya, sosok ini itu memang kalian tidak dalam satu ruang lingkup pergaulan dan memang tidak dalam satu ruang lingkup juga pertemanan, tapi si sosok ini tuh kalau kamu butuh pertolongan dia selalu ada gitu. Misalnya kamu mau lagi berantem nih sama pacar kamu, tiba-tiba kamu minta tolong dia, abang di mana, bisa nggak jemput aku minta tolong dong, dan dia tuh selalu sregep. Kalau apa yang kamu minta tuh selalu sregep, jadi istilah kasarnya dia selalu mengiyakan apa yang kamu mau gitu loh. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini, istilah kasarnya dia juga di sini apa ya namanya ya, suka kepoin kamu, tapi jeleknya dia nggak berani untuk mengajak kamu nongkrong atau mengajak kamu pergi atau bukan berkenalan ya, intinya tuh ngajak kamu jalan. Tapi saat kamu butuh pertolongan dia itu selalu ada, bahkan istilah kasarnya mau dia dimanapun diusahain untuk bisa jemput kamu. Aku lihat dari kartu aku, makanya di sini yang kelihatan banget tuh sosok ini tuh sosok yang apa ya namanya ya, yang ada banget nih buat kamu, walaupun kamu nggak ngeh dan nggak sadar kalau ternyata dia itu penggemar rahasia kamu, tapi hubungan kalian ya baik gitu ya. Walaupun kadang kamu juga tidak hanya butuh pertolongan aja, kadang saat kamu lagi pergi, kamu ada sesuatu, kamu ada oleh-oleh, kamu suka inget dengan abang itu gitu kan. Misalnya, bang aku habis dari sini nih, abang mau ini enggak gitu kan, nih ya nanti ambil di rumah ya, atau ini kebetulan aku lagi di luar janjian di sini ya gitu kan. Nah sebatas ngasih selesai gitu. Dan dia juga tidak ada sesuatu hal omong-omong yang yuk kita jalan yuk gitu, istilah kasarnya ngajak kamu jalan. Nah situasi kondisi pada akhirnya kalian sepertinya sama-sama sendiri, dia juga sudah sendiri dan kamu juga sendiri. Dan ada satu hal yang aku lihat dari kartu aku, sepertinya hubungan kalian LDR nih. Entah kamu yang kerjanya di luar kota atau sekolahnya di luar kota, kuliahnya S1 atau S2-nya, entah dia yang dapat pekerjaan keluar kota. Karena yang aku lihat dari kartu aku di sini ada gambaran merantau. Jadi salah satu dari kalian ada yang merantau, entah kamu atau dia. Nah, dari merantau itulah ada komunikasi intens antara kamu dan dia. Ada komunikasi di mana kalian berdua memutuskan sesuatu hal yang baik, di mana kalian berdua memutuskan sesuatu hal yang istilah kasarnya juga apa ya, positif ya, bahagia gitu aku lihatnya. Jadi ya aku lihatnya sih nantinya jangka panjang ya, setelah kamu tahu sesuatu, mungkin setelah juga kalian rajin komunikasi dan jarang ketemu, aku lihat dari kartu aku disitulah ada sedikit apa ya, ada sedikit obrolan atau komunikasi by phone ya, by phone dalam arti tidak seperti dulu kamu yang butuh pertolongan ada dia gitu kan, yang sekarang akhirnya susah karena mungkin posisinya adalah LDR, yang pada akhirnya hubungan tersebut membuat kalian jadi sama-sama merasa kehilangan di momen tersebut. Ada sesuatu hal yang kamu nggak ngerasa kehilangan. Biasanya gue kalau lagi butuh apa-apa ada abang ini nolongin aku, kok sekarang nggak ada ya, kok sekarang cuma by apa ya namanya, by komunikasi doang, by WA doang gitu, atau by telepon-teleponan, sekarang jarang ketemu. Nah jadi disitulah mungkin pada akhirnya perasaan itu tumbuh, dan perasaan itu juga istilahnya bukan hilang ya, tumbuh menjadi sesuatu hal yang mungkin yang aku lihat pada akhirnya kalian memutuskan untuk memiliki hubungan komitmen ke depannya. Itu aku nangkepnya. Dan memang kelihatan juga sih dari kartu aku ya, di sini juga kelihatan istilah kasarnya pas kalian jarak jauh itulah ya, chemistry-nya ketemu gitu loh. Dan mungkin balik lagi ya, kalau aku lihat sih ada kesempatan kalian untuk bisa menjalani. Tapi walaupun mungkin kalian satu sama lain memiliki rasa nyaman, tapi di sisi lain yang aku lihat sepertinya ada yang kurang setuju. Mungkin kurang setuju artinya gini, misalnya bisa jadi nih cowok itu mantannya teman kamu, pasti kan banyak teman-teman kamu yang bilang, gila ya lu malah mantannya si ini lo ambil, lu nggak tahu sifatnya si cowok ini kayak gimana. Jadi ya mungkin ada beberapa orang atau beberapa teman yang kurang setuju, atau lu sama sama abang gue lah kok bisa kayak gitu lah. Intinya tuh kayak ada sesuatu hal yang kurang lah ya, kurang serak satu sama lain, yang mungkin bukan kamunya ya, tapi mungkin orang-orang di sekitar kamu, karena mungkin ngerasa kalian itu kenal tapi kenal biasa gitu loh, tidak dekat dan tidak satu
satu pertemanan gitu. Tapi ya walau alam, aku lihatnya suatu hari nanti dari LDR-nya kalian, dari mungkin kalian diam-diaman ini, bukan diam-diam, kalian jarak jauh ini akhirnya ketemu, dan dalam proses ketemu itulah ada sedikit chemistry di dalamnya, ibarat kata kayak iya, jadi kayak ada rasa canggung juga yang biasanya butuh pertolongan kalau lagi kepepet gitu, kalau lagi minta tolong, sekarang nggak perlu minta tolong, udah dijemput duluan, istilahnya kayak sudah diajak, ayo pulang nggak, mau pulang jam berapa, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat siapa sih orang yang membuatmu tidak single lagi, aku bacanya yang pertama itu bisa jadi mantannya teman kamu, yang kedua bisa jadi itu abangnya atau kakaknya atau omnya teman kamu, yang ketiga bisa jadi itu temennya kakak kamu sendiri atau temennya adik kamu sendiri. Itu ya aku lihat. Jadi ya kondisinya semuanya sebenarnya baik, hanya saja mungkin namanya itu temennya temen, misal kayak gitu kan, pasti kan ada yang kurang setuju juga, karena lu ngapain sih sama dia kan brengsek, dia kan ini ya. Tapi balik lagi, semua kalian menjalani, karena gambar kartu aku di sini ada tulisannya pertemuan yang menyenangkan, reuni yang menyenangkan, yang pada akhirnya dari kalian LDR itu timbullah chemistry, timbullah perasaan, akhirnya kalian saling komunikasi jarak jauh, pada saat ketemu ternyata benih-benih cinta itu semakin tumbuh, dan aku lihatnya kamu dan dia berkomitmen untuk jadian. Itu dia, aku lihat nomor 1. Ini nomor 2 aku ambil, nomor 3 aku geser ya. Nah, kalau untuk nomor 3 nih, kalau aku lihat dari kartu aku, wow, siapa sih yang membuatmu nggak single lagi? Ini aku hampir sama dengan nomor 1, cuma bedanya kalau yang nomor 2 ini kok aku bacanya dianya itu duda ya, duda atau janda ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, bukan berarti gimana ya, tapi di sini kenapa aku berani bilang duda atau janda, karena ada tulisannya ayah atau bos. Secara tidak langsung, sosok yang membuat kamu tidak single lagi itu adalah sosok laki-laki dewasa, laki-laki yang mungkin pernah merasakan asam manis kehidupan. Gambarannya aku lihat memiliki keturunan, terus udah gitu. Tapi aku belum terlalu lihat kalau seandainya dia duda, maaf ya, dudanya itu cerai mati atau cerai hidup, aku belum terlalu kelihatan. Dan dalam hal pekerjaan dia punya posisi, aku lihat ya. Jadi kalau aku lihat dari gambaran kartu aku nomor 2, sosok tersebut adalah, kalau aku lihat dari segi tatanannya itu fisiklinya bagus ya, fisiklinya bagus. Terus udah gitu orangnya tidak gendut, tidak kurus. Bekerjanya sepertinya seragam, bisa seragam PNS, BUMN atau TNI Polri. Terus pekerjaannya suka keluar kota dan duitnya banyak banget kalau aku lihat dari kartu aku nih. Dan kamu dan dia itu tidak satu kota, tidak satu kota yang sama, karena mungkin kerjanya dia di luar kota kalau aku lihat dari kartu aku. Dan di sini juga aku lihat dari kartu aku juga, dari keluarga sih cukup setuju ya, terutama mungkin mamah kamu gitu kan, karena mamah kamu berpikir ya udah, kalau kamu siap menerima dia apa adanya dengan semuanya, segala kekurangannya, tanpa melihat materi yang dia milikin, ya silakan gitu loh. Sepertinya aku lihat kayak gitu deh, maksudnya orang tua kamu, karena memang kondisinya dianya ini tuh memang pekerjaannya suka keluar kota ya, dan aku baca punya anak, dan badannya bagus, tinggi, dan kulitnya agak-agak bersih ya. Aku sih kalau lihat dari foto kartu, aku bilangnya dia ganteng. Walaupun ganteng itu relatif, tapi aku sih bacanya, kalau aku pribadi di sini ganteng kalau akunya, karena yang aku lihat di sini indikasinya tuh sosok cowok yang tinggi kayak pangeran gitu ya. Mungkin bukan berarti di sini pangeran ya, bisa aja dia kerja di TNI Polri, bisa aja dia istilah kasarnya punya posisi atau punya jabatan, bisa aja dia di BUMN. Nah, aku nangkepnya gitu. Pokoknya di sini kerjanya itu ada seragam, dan ada atasan juga ya, bisa aja juga kayak apa tuh namanya, pemadam kebakaran atau Basarnas ya, hal-hal seperti itu deh aku lihat ya. Dan kalau dilihat karakter sih berwibawa dan kebapaan ya aku lihat, tapi bukan berarti bapak-bapak, tapi kebapaan. Dan usianya kalau terpaut berapa sih di kartu di sini nggak kelihatan ya, cuma ya mungkin kalau aku kiranya lihat 5 tahunan ya. Misalnya kamu sekarang 25, bisa jadi dia 31 atau 30 atau 33 gitu. Pokoknya usianya tuh udah matang deh aku lihat ya. Dan aku belum kelihatan dia cerai hidup atau cerai mati ya aku lihat dari kartu aku. Cuma yang pasti kelihatan dia baik,
sopan, materinya bagus, tapi kerjanya suka keluar kota, nomaden, maksudnya tidak hanya menetap di satu kota aja tapi bisa berpindah-pindah sesuai dengan tugasnya dia. Aku lihatnya pokoknya intinya berseragam. Dia juga sayang sama ibu, dewasa ya, dewasa. Gambarannya sih duda, usianya tidak tua istilah kasarnya, tapi dewasa lah ya, usianya di atas kamu. Dan ganteng sih kalau aku perhatiin ya, kalau dilihat dari wajah sih aku bilangnya ganteng. Nah, kira-kira sih kapan ketemunya? Semoga tahun ini ya. Dan sebenarnya sih kalau aku lihat sih kayaknya kalian udah pernah ketemu deh, tapi ketemunya itu baru sebatas bertemu biasa sih. Maksudnya kayak mungkin itu bisa jadi temennya siapa, atau saudaranya siapa, atau omnya siapa. Cuma yang aku lihat sih ini indikasinya tuh kalian pernah ketemu tapi mungkin belum kenal satu sama lain ya, belum bertegur sapa ya, cuma pernah ketemu aja sih kalau aku lihatnya dari kartu aku. Tapi ya basic dia baik insya Allah. Dan aku juga lihat dia dewasa banget, anaknya kayaknya ikut sama dia deh kayaknya ya, aku lihatnya kayaknya anaknya ikut sama dia. Dan dia mencari sosok istri yang bisa menerima, atau dia mencari sosok pasangan yang bisa menerima dia sepaket dengan segala rezeki atau keuangan yang dia milikin, istilahnya seperti itu. Jadi ya tidak menerima kesenangan dia aja, tapi lebih menerima keturunannya dia, atau istilah kasarnya bawaannya dia atau anaknya dia, karena kamu beli paket gitu. Jadi istilahnya ya kamu harus terima semuanya gitu. Kamu terima bapaknya, ya kamu harus terima anaknya. Nah itu dia aku lihatnya di nomor 2. Jadi siapa yang membuat kamu tidak single lagi? Sosok tersebut yang sudah aku jelaskan. Bisa jadi itu temannya kakak kamu, temannya abang kamu, temannya om kamu. Cuma yang pasti masih dalam satu ruang lingkup yang kamu tahu, tapi bukan dalam ruang lingkup pertemanan juga. Hampir sama dengan nomor 1. Cuma mungkin bedanya nomor 1 itu adalah dia selalu ada saat kamu butuh pertolongan. Itu dia nomor 2. Aku singkirkan. Kenapa nomor 2 aku nggak perlu baca kartu masa lalunya? Karena aku melihat sih memang dia berpisah, tapi berpisahnya itu antara hidup dan mati gitu. Nah cuma aku nggak mau terlalu lebih dalam, biar teman-teman aja nanti yang siapa tahu aja sekarang sudah menjalani. Hey, itu dia nomor 2. Sekarang nomor 3, ini aku geser. Wow, siapa orang yang membuatmu tidak single lagi? Ini dilema ya, hampir sama sih dengan yang nomor mana ya, nomor 2. Hampir sama, cuma aku nggak tahu nih. Aku semoga aja aku lihatnya salah ya. Gini, yang aku lihat ini agak drama nih nomor 2. Kenapa aku berani bilang agak drama? Karena yang aku lihat adalah kamu dekat dengan seseorang yang notabene dia masih dalam proses perceraian. Kenapa aku berani bilang? Karena di sini ada tulisannya masalah hukum. Mungkin artinya adalah dia memang sudah berpisah secara agama, tapi belum berpisah secara negara, sehingga kamu yang mungkin nungguin dia secara negara kalau aku lihat dari kartu aku ya. Dan di sini juga posisinya juga kalau aku lihat dari kartu aku ya, banyak juga orang yang mencibir kamu ya, karena mungkin dituding kamu melakukan sesuatu hal yang nggak baik gitu loh. Padahal kalau aku flashback dari kartu ini adalah kamu sudah sama dia itu saat dia sudah berpisah secara agama. Hanya saja belum berpisah secara negara. Itu yang mungkin orang menudingnya adalah lo jangan-jangan ini lagi gitu. Nah aku nangkepnya kayak gitu. Bahkan aku lihat dari kartu aku ya, kamu sudah apa ya, bukan terbiasa ya, kamu sudah pasrah ya. Kalau misalnya diomongin kayak gitu ya udahlah, terserah deh, orang nggak tahu. Cuma masalahnya kan memang benar sih orang nggak tahu, tapi kan bedanya dengan kebudayaan kita ya gitu kan. Mungkin disinilah yang kamu sebenarnya harusnya berhati-hati nih. Pada saat kamu mendekati atau menjalani dengan seseorang yang notabene seperti ini, harusnya kamu berpikir dulu gitu kan. Ya memang betul, mungkin secara agama betul, tapi kan dalam proses persidangan dan lain-lain kan takutnya malah dituduh yang macam-macam gitu. Nah makanya kalau aku sih menyarankan memang sih nantinya yang jadian sama kamu ya memang dia sosok tersebut. Cuma nanti jadiannya sih setelah ini ya, setelah dia benar-benar dapat buku atau surat resmi berpisah ya. Karena yang aku lihat dari kartu aku, pada akhirnya kamu akan menjalaninya setelah dia benar-benar berpisah. Karena mungkin kamu juga berpikir bukan berarti ada salahnya kamu juga, tapi ada posisi yang salah
saat kamu dekat dengan dia, saat posisinya dia memang sudah bercerai, tapi bercerainya dari segi apa namanya, ibarat kata baru segi agama. Sama aja mungkin gini, sama aja teman-teman yang mendapatkan seseorang tapi posisinya itu seseorang itu sudah resmi putus tapi baru putus by telepon, belum belum ketemu lagi gitu kan, cuma secara tidak langsung udah putus. Nah itu kadang-kadang kan ada perempuan yang ngerasa yang apa ya namanya, lo mendua dulu ya sebelum sebelum kita pisah gitu kan. Nah di sini yang mungkin teman-teman juga harus lebih berani untuk pikirkan dan pertimbangkan, karena kan sesuatu halnya itu takutnya malah nantinya jadi jelek untuk dirinya teman-teman sendiri ya. Sama gitu kan ya, aku lihat gini deh, mungkin kalau teman-teman ketemu dengan seseorang yang sudah bercerai kayaknya berat ya, karena kan aku baca secara umum ya, mungkin gini loh, teman-teman mendekati atau menjalani hubungan dengan seseorang pas posisinya seseorang itu sudah putus, tapi putusnya baru lewat telepon, jadi masih menggantung satu pihak. Nah jadi mungkin pas menjalaninya teman-teman nanti dikira perebut pacar orang gitu kan istilahnya. Nah jadi di sini yang kelihatan di kartu aku seperti itu. Cuma ya pada akhirnya sih kamu dan dia ada indikasi memang jadian lagi, maksudnya bisa jadian karena memang kalian sama-sama suka dan sama-sama saling menyayangi sih kalau aku lihatnya. Jadi ya posisinya mau nanti seperti apa sih, alhamdulillah ya aku lihat kalian bisa menyatu lagi gitu ya. Memang sih intinya tuh memang kalian saling suka gitu, kalian saling suka dan pengennya menjalani. Dan kalau aku lihat physically-nya kayak gimana sih, dia kayaknya usaha ya, dia bukan pekerja kalau aku lihat dari kartu aku. Dia usaha, terus udah gitu usahanya juga ya aku lihat kayaknya berdagang, entah dia punya toko, entah dia juga istilah kasarnya punya usaha lain gitu kan. Cuma yang aku lihat sih dia lebih ke berdagang. Dia sayang banget sama ibunya sosok ini. Terus udah gitu kulitnya sih sawo mateng kuning langsat ya, tidak hitam tidak putih. Orangnya penyabar, baik, usianya sih hampir sama dengan kamu. Mungkin kalaupun tua paling tua bulan atau tua apa namanya, atau tua setahun atau 2 tahun. Terus aku juga lihat sih nggak terlalu ada masalah apa-apa ya, cuma mungkin masalahnya itu adalah kamu dekat dengan dia dengan posisi dianya yang masih mungkin kesannya kalau orang lain mikir masih ada pasangan gitu, padahal sih posisinya itu sudah berpisah. Misalnya yang pacaran itu sudah berpisah di telepon misalnya gini, udah gue putusin lo ya, kita putus gitu, tapi ya mungkin yang cewek itu belum terima, minta ketemu lagi karena posisinya bilang masih ngegantung. Nah itu mungkin salahnya di situ gitu. Jadi ya kamu jadi kayak dikata-katain yang aneh-aneh gitu. Tapi ya alhamdulillah sih yang melepas masa jomblo ini dia yang sekarang dekat dengan kamu, atau dia yang sekarang mencoba menjalani sama kamu ya aku lihatnya ya. Dan pada akhirnya sih nanti dia resmi istilah kasarnya resmi pisah total, maksudnya ya tidak ada hubungan lagi dengan mantannya itu gitu. Dan dia memang hanya menjalani sama kamu doang gitu aku lihatnya. Nomor 3 sebenarnya sih emang agak penuh drama ya, tapi mungkin dramanya itu ya tidak terlalu yang gimana-gimana. Mungkin dramanya itu karena dari pihak sana belum, mungkin mantannya dia itu belum mau diputusin atau belum mau ditinggalin, jadi kayaknya drama dan bikin cerita seolah-olah kamu itu adalah perebutnya dia, atau kamu itu yang ngejar-ngejar si cowok kamu ini. Jadi ya istilah kasarnya disitulah yang mungkin kamunya jadi kayak apaan sih nih orang kok kayak gitu banget gitu. Selebihnya sih aku lihat dia memang sayang sama kamu dan dia memang niat juga serius sama kamu. Bahkan dari gambar kartu aku sih kelihatan ya memang dia apa ya namanya istilahnya ya, dia pengen ngejalanin sama kamu gitu ya. Mungkin kondisinya aja awal-awalnya aja yang salah ya gitu kan, mungkin awalnya aja, tapi ya selebihnya ya mungkin mereka sudah pisah tapi orang lain gak ada yang tahu gitu. Orang lain taunya masih jadian atau masih menjalani gitu aku lihatnya. Nomor 3. Oke, nah sekarang nomor 4 nih teman-teman. Wow, siapa sih yang membuatmu tidak single lagi? Ini kalau aku flashback ini sepertinya teman kamu sendiri deh. Kelihatan kok, entah teman SD, SMP, SMA atau kuliah, tapi ini kelihatan teman kamu sendiri. Dia itu sudah apa ya namanya? Dia sudah ngincer kamu mungkin sudah lama, tapi dia nggak pede karena dia ngerasa dirinya dia itu mungkin cupu, dia ngerasa dirinya dia itu kayak nggak punya apa-apa. Maksudnya dalam arti adalah dia belum sukses, dia belum apa namanya kerjanya belum bagus, terus dia juga ngerasa mungkin dari keluarga yang biasa aja gitu. Terus dia juga ngelihat kamunya mungkin primadona, terus kamu juga istilahnya kuliah di tempat yang bagus gitu. Jadi dia di situ ada rasa minder, tapi
Tapi setelah mungkin kalian lama tidak bertemu dan kalian hanya berteman hanya lewat sosial media atau Facebook atau Instagram atau TikTok gitu kan, akhirnya dia sudah mapan, dia sudah sukses, dalam arti adalah rezekinya dia bagus, sehingga membuat dia jadi pede untuk mendekati kamu. Aku lihatnya, bahkan si sosok dia ini aku lihat dari kartu aku, kamu tuh nggak nyangka kalau ternyata selama ini tuh dia yang suka banget sama kamu, dia yang apa ya, pengen banget ngejalanin sama kamu, karena kamu nggak berpikir kalau dia itu ternyata suka sama kamu, karena kamu mikirnya ya dia teman ya. Dan notabene dia pada saat dulu kalian, entah itu zaman sekolah atau zaman kuliah atau zaman kerja lah ya istilahnya, dia itu orangnya pendiam dan paling malu-malu. Nah, dan kamu nggak nyangka kalau ternyata dia itu suka sama kamu gitu. Aku sih lihat cukup gayung bersambut ya, cukup gayung bersambut dalam arti adalah kamu juga ada respon positif ke dia, karena kamu nantangin dia dengan seolah-olah kamu bilang, saya tidak cari pacar, tapi saya cari calon pendamping hidup. Nah, akhirnya dia pun bersambut, dia juga bilang, saya niatnya memang mau menikah, bukan untuk main-main lagi ya. Itu aku nangkepnya itu. Jadi sih agak-agak ini ya, nomor 4 ini cukup takjub juga ya, cukup takjub, dimana takjubnya itu kayak ngerasa nggak nyangka kalau ternyata yang deket itu malah teman sendiri gitu ya, yang mungkin kamu nggak nyangka kalau misalnya dianya juga suka sama kamu, atau dianya juga apa ya, ada rasa tertarik sama kamu. Kamu cuma mikirnya ya dianya pendiam, dianya tidak ada rasa suka, jadinya kamu cuma mikir nggak mungkin lah dia demen sama gue, orang dianya pendiam banget kok. Nah, misalnya seperti itu, padahal sebenarnya ternyata dianya itu suka banget sama kamu, cuma mungkin sebelumnya dia kayak ada rasa minder dan apa ya, minder dan kayak ngerasa belum pede ya. Kalau aku lihat sih lebih kecenderungan belum pede kalau misalnya dia ada hubungan sama kamu gitu kan, karena dia ngerasa ya mungkin dia belum mapan dari segi materi, dia juga belum oke banget gitu. Jadi sih aku lihatnya seperti itu, dan mungkin itu yang membuat dia sekarang udah punya usaha, mungkin kerjaannya bagus, punya posisi atau jabatan yang akhirnya dia siap untuk mendekati kamu. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena di kataku kelihatan tulisannya ada permulaan pekerjaan, permulaan project yang akan dikerjakan akan berhasil, dan awal dari kesuksesan. Jadi kayaknya memang ada projectnya dia yang goal dan membuat dia yang langsung top banget. Nah, akhirnya dia punya posisi, baru dia ada rasa pede untuk ngedeketin kamu, walaupun kamu awalnya gak nyangka, yang kayak masa iya lo demen sama gue, bercanda kali, istilah kasarnya kayak gitu ya. Pada akhirnya memang dia senang sama kamu. Itu aku lihat ya teman-teman, nomor 4. Agak singkat sih, singkat banget gak sih? Enggak lah ya gitu. Coba deh, boleh deh aku tambahin sedikit aja. Kira-kira bagaimana ya dianya baik tidak buat kamu? Wah, dia tulus banget, karena mungkin dia ngerasa sudah ngincer kamu lama ya, jadi dia kayak ngerasa tulus banget, ngerasa punya rasa tanggung jawab sama kamu, walaupun karakternya agak sedikit menyebalkan, tapi dia punya apa ya namanya ya, punya ketulusan hati. Akhirnya kesabarannya dia, doa-doanya dia ternyata gayung bersambut saat dia sudah janji pada dirinya dia sendiri, dia akan hadir di kehidupanmu saat dia sudah benar-benar memiliki materi yang bagus, dan mungkin balik lagi rezekinya sudah diatur sama Tuhan gitu kan. Akhirnya rezeki itu datang buat dia, dan alhamdulillah gayung bersambut juga buat dari kamunya juga, sehingga hubungan kalian, aku sih bisa bacanya ke arah keseriusan atau pernikahan. Jadi inti dari nomor 4 itu adalah siapa seseorang yang membuatmu tidak single lagi. Aku bacanya itu adalah temanmu sendiri, tanpa kamu sadari teman kamu sendiri. Bisa jadi itu teman SD, SMP, SMA, kuliah, atau teman kerja sekalipun yang notabene dia orangnya pendiam dan agak-agak minder dan agak-agak malu-malu, tapi ternyata dia menyimpan perasaan sama kamu, dan dia berjanji pada dirinya dia kalau sukses dan kamu masih sendiri, dia akan menyatakan perasaannya sama kamu. Ternyata mungkin jalannya Tuhan seperti itu, akhirnya dia menyatakan perasaan dan gayung bersambut, ya mungkin akhirnya kalian bisa menentukan jalan hidup ke depannya. Amin. Itu dia teman-teman nomor 4. Endingnya sih bagus-bagus ya. Alhamdulillah aku sudah membacakan secara cukup detail ya. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan segala petunjuk yang baik buat teman-teman, dan segala sesuatu hal yang baik dan positif juga buat teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kiranya kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan follow Instagram aku @empit_tarot.
Kalau mau konsul, kalau mau nanya-nanya dulu silakan DM aku atau nanyain nomor WA aku. Dan pokoknya terima kasih banyak selalu dukung karya-karya anak-anak Indonesia. Terima kasih banyak. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.